Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa ba'd. Sebelum kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Hikam, sebelum melangkah kepada pembahasan berikutnya, terlebih dahulu kita hadiahkan suratil Fatihah. Yang pertama untuk Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para aulia illahi sholihin, khususan ila muallifi hadzal kitab Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu ardah wa afadhu alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari Kamis yang lalu, pembahasan kita pada hikam yang ke-51, la amala arjalil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduh wa yuhtakaru indaka wujuduh. Tidak ada suatu amal yang lebih diharapkan untuk diterima melainkan suatu amal yang tidak ada padamu menyaksikan dari amal itu, serta engkau menganggap amalmu itu tidak ada artinya atau tidak ada nilainya di sisimu. Keberadaan amal itu tidak menjadikan kita bergantung. Keberadaan amal ketaatan kita tidak menjadikan kita GR. Keberadaan amal yang kita kerjakan tidak menjadikan kita sombong. Amal yang seperti ini tipologinya adalah amal yang lebih dekat, yang lebih diharapkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada amal yang lebih diharapkan untuk diterima oleh Allah, melainkan amal yang di dalamnya tidak ada penyaksian terhadap amal itu. Tidak ada penyaksian terhadap amal itu, maknanya kita tidak merasa bahwa amal itu adalah jeripaya kita.
tidak menyaksikan amal itu sebagai hasil kerja keras kita. Karena mulai akan tumbuh, mulai akan mengenyambah, mulai akan muncul penyakit-penyakit amal seperti ujub, riya, sombong, sum'ah, ya, dan seterusnya, itu karena bermula dari si amil atau orang yang beramal itu menyaksikan perbuatan baik yang dilakukan adalah merupakan hasil jerih payahnya. Disitulah mulai tumbuh sifat-sifat atau hama yang akan menghancurkan amal itu sendiri. Maka Ibnu Athaillah dalam hikam yang ke-51 memberikan penjelasan tentang itu, bahwa la amala arjalil qabul, tidak ada amal yang lebih diharapkan untuk diterima min amalin, dibandingkan suatu amal yaghibu anka syuhuduh, yang di dalam amal itu engkau tidak menyaksikan amal. Artinya kita beramal tapi tidak melihat amal itu sebagai prestasi kita. Wa yuhtaqaru indaka wujuduh, dan amal itu, keberadaan amal itu, ya, dianggap enteng di sisimu. Dalam arti kita tidak menjadikan amal itu sebagai andalan yang menjadikan kita pede, GR untuk, ya, merasa memiliki surga, merasa mengkapling surga semua orang di neraka, yang hanya layak masuk surga hanya dirinya, hanya lantaran karena sudah melakukan suatu amal. Ini adalah amal yang sangat dekat dengan, ya, ketertolakan. Maka Imam Ibnu Athaillah pada hikam ini beliau menjelaskan itu. Baik, sekarang kita lanjutkan pada hikam yang ke-51. 52. Qala radhiyallahu an, innama awrada alaikal warid litakuna bihi alaika waridah. Innama awrada, angin pestine ngelimpahake sapa Allah alaika ing atase sira alwarida ing warid, litakuna supaya ana sapa sira bihi kelawan Allah alaihi ing atase warid. Ulangi, litakuna supaya dadi sapa sira bihi kelawan warid alaihi ing atase Allah iku waridan warid. Allah memberimu al-warid agar engkau mendekat kepadanya. Ya. Al-warid adalah sesuatu yang datang dari Allah, ya, yaitu berupa kebaikan dan masuk ke dalam hati seorang hamba. Ya. Warid ini berbeda dengan ilmu pengetahuan, karena warid itu bisa baik dan bisa jelek. Jadi warid itu sesuatu yang datang kepada hati. Kalau dikatakan warid, itu sesuatu yang tiba-tiba terhujam ke dalam hati. Tapi kalau hanya, ya, kalau hanya warid begitu saja, warid itu ada dua. Ada warid yang baik, ada warid yang buruk. Tapi yang dimaksud di dalam hikam yang ke-52 ini, Allah, ya, memberikan, mendatangkan, mengalirkan warid, memberikan warid ke dalam hatimu. Warid dari Allah di sini tentu yang dimaksud adalah warid yang baik. Salah satu contoh warid misalnya, seorang hamba yang mendapatkan warid. Ada seorang hamba yang sibuk dengan urusan keburukan. Ya. Suatu ketika ya kok tiba-tiba menjadi benci dengan keburukan yang dia lakukan.
Ya. Maka gerakan untuk dia kemudian benci terhadap keburukan yang selama ini dia lakukan, benci terhadap, atau ada orang berprofesi sebagai maling misalnya, ya. Tiba-tiba dia merasakan suatu keadaan di mana dia benci dengan perbuatannya itu, sehingga terdorong untuk berhenti dari perbuatan mencurinya. Maka keadaan di mana dia mulai ada rasa benci terhadap perbuatan mencuri yang selama ini dia tekuni, itu disebut warid. Okay. Ini contoh salah satu warid yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang dicintai. Baik. Kita lihat pada syarahnya sekarang. Innama aurada alaika. Innama aurada alaika, sungguh ya Allah memberikan kepadamu. Ayyuhal muridu, wahai sekalian warid. Al-waridah, Allah memberikan kepadamu berupa warid. Yutlakul waridu. Warid itu adalah digunakan untuk mayud hifullahu. Digunakan untuk sesuatu yang Allah berikan. Bihi abdahu, yang Allah berikan terhadap hambanya. Minal ulumil wahbiyah, yang berupa ilmu-ilmu yang menjadi anugerah. Wal anwaril irfaniyah, dan cahaya-cahaya hati. Ya, termasuk di antara cahaya hati itu, tiba-tiba Allah menjadikan hati orang menjadi lapang untuk melakukan taat. Itu juga warid. Jadi dari yang semula dia hatinya hanya terdorong untuk melakukan dosa, tapi kok tiba-tiba dia hatinya terdorong untuk melakukan taat dan benci terhadap maksiat yang selama itu dia kerjakan. Itu juga disebut warid. Allati yansyarihu biha sadruh, yang dengan warid itu hatinya menjadi lapang. Lapang untuk menerima kebaikan, lapang untuk menjadi orang yang soleh, lapang untuk menjadi orang yang selalu menguntungkan, lapang untuk menjadi orang yang membawa manfaat kepada orang lain, lapang untuk menjadi orang ahli zikir, lapang, ini namanya warid. Wa yatayassara wa yastaniru biha qalbuh, dan hatinya itu menjadi bercahaya. Orang dari semula dia memiliki kecenderungan, memiliki hobi, memiliki kesukaan melakukan maksiat, kok tiba-tiba dia ada kecenderungan untuk melakukan taat. Ini kan berarti hatinya sudah memiliki berkas cahaya. Ya. Fayaral haqqo haqqan wal batila batilan. Sehingga dengan cahaya itu yang menerangi hati menjadi hatinya lapang dan mampu melihat yang benar itu suatu benar kebenaran, dan melihat kebatilan adalah suatu yang batil. Artinya dia mampu melihat sesuatu secara objektif. Maka dalam salah satu doa, ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqnaj tinaba. Ya Allah, berikanlah kami anugerah untuk melihat, ya, untuk melihat kebaikan, untuk melihat perkara yang hak sebagai suatu yang hak. Wa arinal batila batilan, dan pertunjukkanlah kepada kami perkara yang batil itu adalah batil, dan Engkau memberikan anugerah kepada kami untuk menjauhi. Ya Allah, perlihatkan kepada kami perkara yang hak itu hak, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikuti. Serta perlihatkan kepada kami perkara batil itu batil, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhi. Itu adalah merupakan salah satu doa yang menunjukkan permohonan kita untuk diberikan hati yang hidup, hati yang memiliki warid. Karena hati yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan warid, maka diantara indikasinya, diantara tanda yang kelihatan adalah
dia akan menjadi lapang hatinya dalam menerima kebenaran, akan lapang hatinya dalam melakukan kebaikan. Dan dia akan memiliki penolakan hatinya di dalam keburukan. Baik. Wa yutlaku ala tajallin ilahi yaridu alal qalbi wa illam yash'ur bihil abdu li ghilzi basyariyati. Dan dikatakan atau disebut juga warid ini dengan tajalli ilahi, manifestasi ketuhanan yang datang kepada hati seorang hamba, namun kebanyakan seorang hamba itu tidak merasakan karena terlalu tebalnya hijab basyariyahnya. Jadi ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hati kok tiba-tiba muncul keinginan, gerakan, greget untuk melakukan ketaatan, walaupun baru sebuah bisikan, maka itu sebenarnya merupakan warid dari Allah. Nah, cuma masalahnya adakah kita kemudian merespon warid itu atau membiarkan dia hilang hilang mengembun, ya, atau hilang begitu saja tanpa ada respon apapun, ya. Maka orang-orang yang cerdas dan bijak, mereka akan senantiasa merespon warid yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad yu'abbaru anhu bil hal. Dan terkadang warid itu diungkapkan juga dengan al-hal. Wa hadza wal muraduhuna, dan ini adalah yang dikehendaki di sini. Artinya hal adalah yang dimaksud dalam makna warid yang ada di dalam hikam ini. Litakuna bihi alaihi waridan. Allah memberikan warid kepadamu supaya kamu memiliki warid. Warid yang kedua bermakna aimukbilan ala dukhul fi hadrati, yaitu engkau terdorong, ya, mendapatkan dorongan dan tarikan untuk masuk ke dalam hadrah ilahiyah. Artinya untuk senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun anna ad-dukhula fi tilkal hadrah la yakunu illa liqalbin khalisin mimma yukaddiruh. Dan sebagaimana diketahui bahwa untuk masuk ke dalam, merasa selalu berada, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan diperoleh melainkan oleh hati yang betul-betul murni, hati yang betul-betul tulus, hati yang betul-betul jernih, tidak ada yang mengeruhkan, ya. Walidha qala, oleh karena itu beliau melanjutkan pada hikam berikutnya. Aurada alaikal warida liyatasallama min yadil aghyar wa yuharriraka min rikil asar. Lanjut pada hikam 53, ini masih berkesinambungan pembahasannya tentang warid. Aurada alaikal warid, Allah memberikan kepadamu warid. Liyatassallamaka untuk menyelamatkanmu. Min yadil aghyari, dari tangan-tangan aghyar. Aghyar sesuatu yang menyibukkanmu dari Allah. Yang menyibukkan hatimu dari Allah, itu disebut aghyar. Wa yuharriraka, dan memerdekakanmu min rikil asar, dari cengkraman asar ya makhluk. Aurada alaikal warid liyatasallamaka min yadil aghyar. Allah memberikan kepadamu warid untuk menyelamatkanmu dari cengkraman atau menyelamatkanmu dari aghyar. Aghyar yakni segala sesuatu selain Allah. Wa yuharriraka, dan memerdekakanmu min rikil asar, dari cengkraman perbudakan makhluk. Al-aghyar wal asar hiyal aghrad ad-dunyawiyah wasyahawatun nufus. Di situ ada kata as-aghyar dan ada kata asar. Aghyar itu diambil dari kata ghair, yang berarti selain. Ya, asar itu dari kata asarun, yang berarti bekas atau jejak. Itu
Kata dasarnya dari sana. Adapun makna yang dikehendaki di sini aghyar, yakni segala sesuatu selain Allah, di makhluk. Ya. Kemudian athar, bekas. Bekas dalam arti yang dimaksud adalah atharul khalaq, yaitu bekas cipta. Berarti makhluk juga maknanya. Wal athar hiyal aghrad ad-dunyawiyah wasyahawat an-nufus. Aghyar dan athar adalah tujuan-tujuan duniawi dan keinginan-keinginan nafsu. Jadi kata aghyar dan athar itu adalah keinginan-keinginan duniawi. Walaupun topengnya topeng akhirat. Ya, jadi kalau dikatakan di dalam tasawuf itu dunia itu bukan hanya berupa harta loh, gitu. Bukan hanya berupa jabatan. Jadi dunia dalam kamus sufi itu adalah semua yang menyibukkan hati dari Allah meskipun itu ibadah. Ya, meskipun itu ibadah. Jadi nampaknya ada orang sholat, ada orang ibadah, tapi tujuannya adalah supaya mendapatkan apresiasi atau mendapatkan penilaian dari orang, itu dunia walaupun casingnya sholat. Tapi juga begitu sebaliknya, ada orang kelihatannya dia beramal amal dunia. Ada orang bekerja misalnya, amal dunia, tapi dia orientasinya adalah untuk Allah. Orientasinya untuk akhirat. Maka walaupun kelihatannya itu amal dunia, itu bukan dunia, tapi itu akhirat. Jadi yang dimaksud dunia dalam kamus sufi itu bukan hanya berupa harta jabatan, bukan. Apapun yang menyibukkan hati dari Allah, maka itu dunia. Walaupun casingnya amal dunia, tapi tidak menyibukkan hatinya lah, bukan fisiknya. Tidak menyibukkan hatinya dari Allah, itu bukan dunia. Maka dalam Quran Allah menyebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, gitu. Seorang laki-laki yang hatinya tidak disibukkan oleh perdagangan, tidak disibukkan oleh jual beli. Artinya mungkin dia secara zahir dia interaksi, jual beli dan seterusnya, namun hatinya sama sekali tidak disibukkan dengan itu. Atau dengan kata lain, fisiknya dengan makhluk, ajsaduhum ma'al khalq wa qulubuhum ma'al haq. Jasadnya bersama makhluk, transaksi, interaksi, tapi batinnya, hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Fahiya ghasibatun laka li hubbika laha wa sukunika ilaiha wa i'timadika alaiha. Karena dua itu, yaitu aghyar dan athar, tujuan-tujuan duniawiyah, keinginan-keinginan hawa nafsu, itu adalah merupakan perampas. Dikatakan ghasibah. Ghasibah itu yang apa? Perampok. Perampas. Ghasib. Kenapa dikatakan perampas? Lihubbika laha wa sukuniha. Iya, karena itu akan merampas kecintaanmu kepada Allah, dirampas untuk kecintaan pada tujuan-tujuan duniawiyah dan keinginan-keinginan hawa nafsu. Fa'aura wa'timadika alaiha, sehingga engkau akan menjadi bergantung pada keinginan-keinginan itu. Fahiya fa'aurada alaikal warid, maka Allah memberikan kepadamu warid dalam hatimu, liyatasallama min yadi man ghasabak, untuk menyelamatkanmu dari tangan-tangan orang yang merampasmu. Orang yang merampas itu adalah tadi aghrad ad-dunyawiyah, keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan ambisi-ambisi duniawi dan keinginan-keinginan hawa nafsu. Wa yuharriraka min mulkiyati man istaraqqak, dan memerdekakanmu, membebaskanmu dari kerajaan orang yang menjadikan kamu sebagai budak, hawa nafsu. Fala yakunu lil makhluqi fika nasib, sehingga engkau, hatimu, tidak
terbelenggu oleh makhluk, wa takunu saliman lillah, sehingga engkau hatimu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, fataslu halil huduri ma'a, sehingga hatimu akan menjadi layak untuk senantiasa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada hikam yang ke-54. Masih tentang warid ini, ya. Jadi masih sambung sinambung. Aurada alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudik ila fadha'i syuhudik. Aurada alaikal warid, Allah memberikan kepadamu, mendatangkan kepadamu warid. Tujuannya adalah liyukhrijaka min sijni wujudik, untuk mengeluarkanmu dari penjara rasa adamu, ila fadha'i syuhudik, kepada halaman penyaksianmu. Ya. Aurada alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudik. Allah memberikan kepadamu warid untuk mengeluarkanmu dari penjara keberadaanmu. Apa maksudnya penjara keberadaanmu? Ayu sifatikal qaimati bik, yaitu sifat-sifat yang ada pada dirimu. Al-mani'ah laka min syuhudi maulak, yang mana sifat-sifat yang ada pada dirimu itu menjadikan kamu terhalang untuk menyaksikan Tuhanmu. Kasijnil mani', sebagaimana penjara yang mencegah lil masjuni, bagi orang yang dipenjara, minal khuruji, dari keluar. Orang kalau ada di penjara, maka jeruji besi itu akan menjadi penghalang untuk menjadikan orang yang ada di baliknya untuk dapat keluar. Maka begitu juga orang yang masih berada dalam kurungan hawa nafsunya, maka dia akan terhalang untuk dapat keluar menyaksikan keagungan Tuhannya. Sebagaimana orang yang ada di dalam penjara, dia akan sangat terbatas penglihatannya, hanya terbatas pada pemandangan yang ada di dalam atau di balik jeruji besi. Maka demikian juga orang yang masih berada di dalam kungkungan penjara hawa nafsu, maka dia hanya akan melihat dirinya saja, tidak dapat untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila fadha'i syuhudik, dikeluarkan kepada halaman penyaksianmu. Penyaksian apa? Ay syuhudika lil maula, yakni penyaksianmu terhadap keagungan Allah. Kalau kita masih terkungkung di dalam penjara hawa nafsu, maka yang kita saksikan hanya kebesaran kita saja. Yang kita agungkan, yang kita besarkan, ya hawa nafsu kita, ya ananiyah kita, keakuan kita. Tapi beda ketika kita sudah keluar dari penjara hawa nafsu itu dengan mujahadah, maka nanti akan keluar dari hawa nafsu itu, dari yang semula menyaksikan diri kita, keagungan kita, kebesaran kita, ya, maka selanjutnya kita akan menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyabihu bil fadha, yang mana penyaksianmu terhadap keagungan Allah diibaratkan halaman yang luas. Ya, sedangkan penyaksian dirimu terhadap kebesaranmu itu diibaratkan penjara yang sempit. Li adami wujudi syai'in yahuluka 'anir ru'ya, karena ketika engkau sudah keluar dari penjara dirimu, maka sudah tidak ada lagi yang dapat menghalangi dirimu untuk menyaksikan keagungan dan kebesaran Tuhanmu. Qala ba'duhum sijnuka nafsuk. Oleh sebab itu sebagian para arifin mengatakan sijnuka nafsuka, ya, penjaramu adalah nafsumu. Idza kharajta minha waqa'ta fi rahatil abad. Jika kamu sudah dapat keluar dari penjara dirimu, maka engkau akan menemukan kerehatan selamanya. Jadi adanya kita masih mendapatkan tekanan, intimidasi dan seterusnya karena kita memang masih tertekan di dalam penjara hawa nafsu. Baik. Wa muqtadha hadza taqdir annal warida wahidu wa samaratuhu wahidah. Dari 3 hikam di atas ini dapat kita simpulkan bahwasanya warid itu satu sebenarnya. Cuma buahnya, ya, buahnya itu juga satu.
Warid itu satu, buahnya juga satu. Poinnya gitu. Apa itu? Wahiyad dukhul fi hadratir Rabb, yaitu kita masuk merasakan dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wa yasihhu ayyakunal makna, dan bisa juga dimaknai aurada alaikal warid litakuna bihi alaihi waridan ay mukbilan alaihi bil istighali bit ta'at wa anwa'il mujahadah. Bisa juga ini bermakna bahwa Allah memberikan kepadamu warid supaya kamu mendapatkan warid, yakni bisa bermakna supaya kamu datang kepada Allah dengan mempersibuk dengan ketaatan-ketaatan dan berbagai bentuk mujahadah. Fatashtagilu bidzalika ma'a baqaika bi awsafi nafsik, engkau sibuk dengan melakukan itu, ya. Fatashtagilu bidzalika ma'a baqai nafsik, engkau sibuk dengan ya mujahadah tapi sifat-sifat nafsumu masih tetap, maka itu akan menjadikan kamu tidak dapat murni dalam ibadah. Fayaridu alaika waridun akhar, maka Allah memberikan warid yang lain, yukhallisaka min dzalik, untuk membebaskanmu dari itu, wa yuhassilalakal ikhlas, dan kemudian engkau mendapatkan keikhlasan, mendapatkan keikhlasan. Fayaridu alaika waridun akhar liyukhallisaka min dzalika wa yuhassilalakal ikhlas fa idza hasalalaka rubama tarkanu ilaih. Ketika engkau sudah mendapatkan itu, terkadang belum selesai, kamu masih terjatuh lagi kepada ujian atau hambatan berikutnya. Maka ya, fayaridu alaika waridun salits, maka Allah berikan warid yang ketiga, yaitu yang menghilangkan kamu dari menyaksikan dirimu. Wa tusyahidu bihi maulak bisirrik, maka Allah Subhanahu wa taala menyaksikanmu hanya untuk melihatnya, hanya untuk yang menyaksikan keagungannya, dan engkau akan hilang dari penyaksian dirimu. Tidak lagi menyaksikan kebesaran dirinya, tidak lagi menyaksikan keagungan dirinya, itu sudah sirna, yang dia saksikan hanya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa barokah maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma lakal hamdu kama tahlu. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ali kama tahlu, filanal muslimin kama tahlu. Innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ashmati tawamaha minar rahmati shumulaha minal afiyati usulaha. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Halim ya Jabbar ya Wahidu ya Qahar, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tusallit alaina syaitanan marida wa la insanan hasuda wa'inna ala dzikrika wa syukrika bijahi khatami anbiya'ika wa rusulik. Allahumma asli umaratina ibarakati iman wa min ala dinikal haqqil mubin. Sabbit qulubana ala sabilika yakin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
رب اغفر لي ولوالدي Ya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.